Saat Tony memanggil wanita terkaya itu dengan sebutan mama di depan seluruh sekolah, teman sekelas dan mantan pacarnya yang selalu merendahkannya langsung tercengang. Ternyata cowok miskin yang mereka pandang sebelah mata adalah anak kandung dari orang terkaya di negara ini. Dan kali ini ibu Tony yang merupakan orang terkaya itu muncul sendiri, hanya untuk bertemu dengan calon menantunya. Namun setelah bertemu malah terlihat sangat kecewa, dan hanya berkata biasa saja. Tony langsung menyahut, mengatakan kalau cewek itu bukan hanya biasa saja tapi juga berperilaku buruk, dan dia sudah putus dengan cewek itu. Ternyata sebelumnya, Tony awalnya ingin memberi kejutan untuk pacarnya, berencana mengumumkan statusnya sebagai anak konglomerat di hari jadi mereka, sekalian melamar pacarnya. Tapi yang didapat malah ejekan dari teman-temannya. Mereka semua mengejeknya sebagai cowok miskin, yang berani-beraninya melamar Dewi kampus. Namun Tony tidak ambil pusing, karena mereka sebentar lagi akan kena tamparan balik. 1 jam kemudian, pacarnya datang terlambat, dan ternyata datang bersama preman kampus. Melihat itu Tony langsung marah, meminta penjelasan dari pacarnya. Tapi pacarnya malah dengan bangga berkata, kalau Tony tidak punya kemampuan, tidak bisa memberikan hidup yang dia inginkan, sedangkan preman kampus bisa. Lalu langsung memutuskan hubungan di depan umum. Saat itu juga Tony baru sadar, kalau pacarnya ternyata cuma cewek matre. Selama ini demi hidup sederhana di masa kuliah, Tony selalu pakai barang murah dari pasar. Karena itu dia sering dikucilkan oleh teman sekamarnya. Mereka semua menganggap dia orang termiskin di kampus. Padahal mereka tidak tahu, Tony sebenarnya adalah pewaris harta miliaran. Tapi sebelum sempat mengungkap jati dirinya, pacarnya yang matre itu sudah tidak sabar pindah ke pelukan preman kampus. Bahkan di depan mata Tony, mereka berdua sengaja bertingkah mesra untuk membuat Tony sakit hati. Saat semua orang menertawakan Tony, tiba-tiba sebuah mobil mewah bernilai miliaran masuk ke tempat acara. Begitu pintu mobil terbuka, yang turun adalah ibu Tony, si wanita terkaya itu. Semua orang langsung melongo karena terkejut. Dengan wajah tidak senang ibu itu bertanya pada Tony, kenapa pesan hotel murahan seperti ini? Padahal semua hotel milik keluarga mereka adalah bintang 5 kelas atas. Seluruh ruangan langsung tercengang, karena sewa tempat hotel ini saja sudah ratusan juta. Lalu wanita terkaya itu menatap mantan pacar Tony, dan berkata bagus sudah putus. Dia bahkan berjanji akan mengenalkan beberapa artis terkenal saat pulang nanti. Kemudian sang ibu mengeluarkan setelan jas mahal dari mobil, menyuruh anaknya pakai lebih tebal biar tidak kedinginan. Setelah itu dia langsung pergi. Baru saat itu mantan pacar Tony sadar. Dengan wajah kaget dia bertanya pada Tony, bukannya keluargamu jualan buah? Dari mana dapat mobil mewah itu? Tapi si preman kampus malah bilang, wanita itu pasti cuma aktris bayaran. Umurnya paling cuma beda beberapa tahun. Mana mungkin itu ibunya? Teman-teman lain juga ikut menyela, mengatakan kalau Tony terlalu ingin pamer, sampai rela sewa mobil dan bayar orang buat akting. Mereka bahkan bilang Tony tetap tidak akan bisa mengalahkan preman kampus. Padahal mereka tidak tahu, keluarga Tony memang punya mobil edisi terbatas itu. Melihat Tony terus diam saja, salah satu teman langsung mengeluarkan ponsel, memamerkan mobil mewah yang katanya disewa oleh preman kampus untuk foto, dan dengan yakin berkata, mobil ini edisi terbatas di seluruh dunia. Tony yang miskin seumur hidup pun tak sanggup beli satu rodanya. Mantan pacarnya langsung terpukau, dan manja pada preman kampus minta ikut naik mobil itu. Tony melihat sekilas ke ponselnya, dan mengenali foto mobil yang dimaksud. Ternyata foto itu diambil di kebun buah milik keluarganya untuk promosi. Lalu dia langsung kirim foto itu ke pengacaranya untuk konfirmasi. Dan jawaban pengacara membuktikan, foto itu memang materi promosi yang belum dirilis. Saat ini hanya staf internal yang punya akses. Lalu bagaimana foto itu bisa bocor keluar?